Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih tetap diberikan kekuatan istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bapak Dr. Haji Sasongko dan juga seluruh jamaah, termasuk ibu-ibu dan yang saya banggakan para remaja, dan juga semua kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan, man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, seolah-olah atau seperti sholat sepanjang malam. Ini manfaatnya kita sholat subuh berjamaah, sholat sepanjang malam. Yang kedua ada hadis man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah summa qa'ada, lalu duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah seperti ini, summa yusalli rak'ataini hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Summa shalla rak'ataini, salat 2 rakaat, faka'an kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin taman 3 kali. Kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh secara lengkap, tamah sampai 3 kali Rasulullah. Ini kita semua sekarang sholat subuh berjamaah, qa'ada, duduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, melaksanakan kajian yang kita bahas ayat-ayat Allah, yang kita kaji hadis-hadis Rasulullah, sampai nanti terbit matahari. Baru nanti sebelum pulang kita sholat 2 rakaat. Itu disebut dengan sholat isyraq, bukan sholat duha, ya, beda duha dan isyraq. Waktunya kapan? Waktunya tinggal waktu maghrib jam berapa? Misalnya waktu maghrib jam 6 kurang 1/4, kurang 15. Tinggal waktu maghrib itu ditambahinlah 10 sampai 12 menit. Nah, itu sudah masuk. Jadi insya Allah ini kita cukup nanti ya, sebelum jam 6 45 ya sampai 50 udah cukup. Kita sudah bisa melaksanakan sholat isyraq. Dari kata syuruk, terbenam, terbit. Kalau kita pulang dulu ya, terus sholat, itu namanya duha, sholat duha sampai jam 11 bisa dilaksanakan. Itu beberapa keutamaan sholat subuh yang pada hari ini kita semua melaksanakannya. Mudah-mudahan kita diberikan tetap istiqomah dalam menjalankan kajian, termasuk juga sholat subuh berjamaah. Oke, kali ini kita akan membahas makna tentang rahmat Allah. Rahmat Allah sering kita sebut dengan Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam.
bagi dunia. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah adalah anugerah pemberian kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Ingat nih, makhluknya. Jadi semua al-khaliq Allah, makhluk itu yang diciptakan. Artinya semua kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk, itulah disebut dengan rahmat tanpa kecuali. Gunung, lautan, ikan, binatang, jin, termasuk jin, manusia apalagi. Nah, itu makanya kita di awal sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman Ar-Rahman, Allah itu adalah kasih sayang Allah kepada manusia tanpa batas, tanpa melihat agama, siapapun apapun agamanya mendapatkan rahman Allah di dunia. Makanya jangan heran ya, kok banyak orang yang nggak biasa saja, nggak taat, nggak patuh, nggak tunduk, bahkan non muslim, bahkan maaf Konghucu ya, tapi dia enak aja hidupnya, kaya, sukses, anaknya sukses. Apa itu? Adalah rahmat Allah Ar-Rahman, semuanya dikasih. Jadi nggak usah pakai ngiri kita ya. Kadang-kadang kita kan begitu, ngiri. Ada, gua orang Islam udah sholat, udah rajin banget, Tuhan nggak pernah tinggal, masih begini-begini aja. Nggak begitu. Sholat itu bukan buat itu, hanya untuk mendatangkan rahmat Allah. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap bahwa dengan sholat, dengan puasa, dengan haji kita bisa masuk surga. Di dalam hadis ditegaskan bahwa la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak bisa memasukkan surga salah seorang di antara kalian karena amal perbuatannya, bukan karena sholat. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin, kecuali Allah yang sudah memberikan rahmat kepada hambanya. Itu jadi yang menyebabkan masuk surga adalah karena rahmat Allah. Jadi bukan karena sholatnya. Orang yang pede dengan sholatnya, dengan hajinya, zakatnya, puasanya, kita berharap masuk ke dalam surga dengan amal itu, berarti sombong. Yang dilihat Allah bukan pelaksanaannya, bukan, tapi kasih sayang Allah itu, rahmat Allah, keridhaan Allah. Makanya tadi kita dengerin doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ridhomu dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kami berlindung dari kemarahanmu dan neraka. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita pede karena sholatnya itu. Tuh ya. Dan rahmat Allah itu warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ada rahmat Allah. Bahkan rahmat Allah diantaranya bisa saat kita misalnya bersin, apa yang kita baca saat kita bersin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mendengar yarhamukallah. Apa maknanya yarhamukallah? Semoga Allah memberimu rahmat. Jawab lagi, yahdina wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa? Bersin-bersin aja. Ya kan? Agak pernah baca doa, padahal itu pelaksanaan daripada rahmat Allah. Alhamdulillah penyakit itu keluar ya.
Yang mendengar, semoga Allah memberimu rahmat. Kalau kita kan, buset ya, bersih gitu ya kan. Itu salah satu. Lalu saat sholat kita duduk antara dua sujud, 8 permintaan kita nggak sampai 1 menit. Di antaranya adalah yang diminta apa? Rahmat Allah. Apa bacanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 permintaan, nggak sampai 1 menit. Yang salah satunya adalah warhamni, ya Allah berikan rahmat aku. Rahmat Allah ini. Saya memulai tadi Assalamualaikum warahmatullah, keselamatan buat kalian dan rahmat Allah. Begitu pentingnya ini rahmat Allah. Selama ini kan kita jawab aja, salam aja, nggak pernah kita memahami bahwa ternyata itu doa yang luar biasa, yang sehari-hari kita laksanakan tapi kita nggak pernah paham. Rahmat Allah, selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat perjalananmu, selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, rahmat, keberkahan, 3. Makanya dulu ada sahabat yang iseng ya, karena Nabi Muhammad yang membaca salam kan luar biasa doanya. Nabi datang kepada sahabat, sahabat tahu, wah ada Rasulullah nih datang. Dari luar, Assalamualaikum. Dia sengaja nggak jawab, jawabnya pelan. Waalaikumsalam. Sampai 3 kali. Waalaikumsalam. Salam lagi Rasulullah. Begitu udah ketiga baru dah Waalaikumsalam dikencengin. Begitu dibuka, engkau ya Rasulullah. Kenapa tadi tidak jawab dari pertama? Enggak, saya jawab ya Rasulullah. 3 kali saya jawab. Kenapa enggak kenceng, enggak keras suaranya? Saya ingin mendapatkan doa dari Rasulullah. Sampai 3 kali dijawab. Ya, kenapa? Karena doanya luar biasa. Nah, itu beberapa rahmat, pelaksanaan rahmat Allah. Terus rahmat Allah kepada binatang. Karena semua termasuk binatang. Ada nggak rahmat Allah? Ada. Karena Rasulullah diutus menjadi rahmat, disitulah saat memotong kambing kurban atau kerbau pun ya. Pertama, pisaunya harus tajam. Kenapa? Sayang, jangan sampai menyakiti binatang. Dia lama memotongnya karena tumpul, menyiksa. Kenapa itu? Bagian daripada rahmat yang tajam. Minimal tenggorokan, kerongkongan putus dan urat yang di ini 2. Ya. Makanya kalau motong ayam yang kecil itu pegang tenggorokannya, kerongkongannya, tek langsung potong. Ini mah dipegang kepalanya doang, kosok begini kagak putus. Sering saya lihat itu. Darahnya doang keluar, yang ini yang kena karena nggak dipegang, caranya, triknya nggak tahu. Sekali, jangan sampai udah dipotong, diangkat lagi, belum, balik lagi, menyiksa. Itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Lalu pernah sahabat ditegur oleh Rasulullah begini, saat mau memotong kambing, dia menajamkan pisaunya itu di depan kambingnya. Menajamkan di situ, apa kata Rasulullah? Aturidu antumita mautatin. Bahasa kitanya mah, emang lu mau memotong, mau memunduh kambing itu berkali-kali, belum dipotong dia udah stres, lah ngeliatin pisau di depannya. Itu juga bagian daripada rahmat Allah, nggak boleh, jauh.
Bila perlu sekarang nih tajemin ya kan, buat nanti Idul Adha. Jangan waktunya malah di depan sapinya lah, stres itu sapi. Belum dipotong udah mulai stres. Itu bagian daripada rahmat Allah. Termasuk kalau kita memotong, lalu di sini sapinya ini banyak nih, lebih daripada satu. Itu dipasang apa namanya? Tirai. Jangan suruh nonton. Lah sapinya ngeliatin aja lihat lah sini dipotong, nggak boleh. Pasang tirai dia nggak tahu, potong satu-satu. Dalam rangka apa itu? Rahmat Allah. Jadi paling tidak dia nggak punya apa namanya ya, beban apa itu? Ya stres kalau bahasa kitanya. Ya Allah, nanti gua mau dipotong kayak gitu tuh, ya kan? Termasuk kalau kambing, kalau kupingnya panjang, itu cara motongnya, kupingnya dilipat, ditutupin di matanya. Jangan dilebarin aja begitu dia sambil ngeliatin pisau. Gimana kalau nggak panjang? Ya tutup matanya dengan cara apa ya? Itu adalah bagian kasih sayang Allah. Karena diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kepada manusia misalnya. Saat Rasulullah berperang, Rasulullah pernah mengungkapkan satajiduna rijalan fis shawami', kalian nanti akan menemukan laki-laki di gereja. Dialah para pendeta. Apa kata Nabi? La tu'ridu anhum, jangan ganggu mereka. Gak boleh. Tokoh agama sekalipun non muslim, para pendeta gak boleh diganggu. Etika berperang begitu. Apalagi jangan ganggu anak-anak yang sedang menyusui. Jangan ganggu perempuan yang sudah tua renta. Jangan ganggu perempuan yang sedang hamil. Ada sebelum keputusan PBB di Jenewa, itu Islam sudah 14 abad yang lalu sudah itu oleh Rasulullah. Dalam rangka apa? Rahmatan lil alamin, mendapatkan rahmat. Jadi semuanya mendapatkan rahmat. Binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Dalam etika berperang Nabi, la taqta'u syajaratan. Ini hadis ya, bukan karangan-karangan. Jangan kamu potong pohonan. Gak boleh menebang pohon ya, asal-asalan, ilegal, tanpa perencanaan, tanpa menanam lagi, gak boleh. Dan memang terbukti bahaya. Dan ini hadis Nabi. Dalam perang pun nggak boleh. La taqta'u syajaratan, jangan memotong pohonan, main protes saja. Kecuali teh, memang itu buat konsumsi, ya. Kadang-kadang kita pohon pisang habis motong sapi, ini ada pohon pisang kita tusukin aja tuh pisaunya. Boleh nggak? Nggak boleh. Makhluk. Cuman nggak bisa ngomong aja. Coba kalau bisa ngomong, gua tendang nih ya kan. Malah ya ada lagi hadis yang sangat tegas. Man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar. Barang siapa yang memotong satu pohon sidir, maka Allah sungkurkan kepalanya di dalam neraka. Pohon sidir, Allah sungkurkan kepalanya di neraka. Luar biasa ini. Artinya memang memelihara lingkungan termasuk tanam-tanaman ini memang perintah dan memang bagian daripada rahmat Allah. Makanya sekarang dianjurkan untuk menanam pohon. Jadi bukan asal-asal. Itu Islam itu sebenarnya.
Di samping sholat, puasa, zakat, haji, bagaimana dengan lingkungan? Bagaimana dengan sesama manusia? Bagaimana dengan sesama manusia dengan non-muslim, saudara kita yang berlainan agama? Itu. Saya mungkin udah bercerita kali ya. Saya bertetangga dengan non-muslim, pensiunan. Peter, siapa namanya ya? Sebatang kara, nggak ada istri, nggak ada anak, beli rumah dekat rumah saya. Satu saat sakit karena mungkin dia hobi minum, liver nih perutnya nih. Akhirnya beberapa rumah di tempat saya itu karena dia nggak makan ya, saya jadwal yang ngasih makan dari pagi malam terus. Bahkan saya bawa karena dia minta tolong ke rumah sakit haji. Sampai dia ngomong, "Pak Ustadz, masa saya kan orang Kristen, masa ke rumah sakit haji?" kata dia. "Lah, rumah sakit bukan berarti antara agama, enggak. Mau Kristen ke apa? Rumah sakit haji, rumah sakit. Saya bawa, mungkin seminggu lah. Alhamdulillah dapat obat. Karena namanya nggak ada yang ngurus, obat kagak diminum, kabur lagi rupanya tuh livernya. Akhirnya yang kedua ini udah agak parah, saya agak wanti-wanti, takut juga ya, ntar kalau mati gimana. Akhirnya saya bawa RW ke RSUD. Bener, nggak lama itu nyampe maghrib, begitu dengar jam 10 malam meninggal. Tapi saya udah lepas karena namanya ada RW gitu kan. Itu saya lakukan. Bahkan maaf, sampai saya memakaikan pampers. Nggak ada siapa-siapa di luar, cuman kalau saya lewat mau sholat, "Pak Ustadz tolong ya." Kenapa? Bukan karena kita agamanya, tapi manusia itu manusia, rahmat Allah. Kalau kita benci, nah, itu bagian daripada rahmat Allah. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang kita ini secara tidak sadar ya, sehari-hari kita justru banyak sekali hal-hal yang membuat cara kita agar masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah memahami rahmat Allah ini. Oke, itu ya. Bahkan ini dalam hadis, saya catat karena baru saya baca tadi pagi, iseng-iseng jam 3 bang. Ini hadis Abu Hurairah, perempuan penzina. Saya pertama kali ini pernah dengar itu katanya di zaman Nabiullah Musa, padahal ada di dalam hadis dari Abu Hurairah, ghufira limra'atin, diampuni bagi seorang perempuan mumisatin penzina ya, marrat bikalbin, yang lewat ketemu dengan seekor kambing, ala rasi zakiyin, dengan dia yalhaf, mengulurkan lidahnya seperti biasa karena kehausan. Qala, dia berkata, kada yaqtuhul atash, hampir-hampir dia mati karena haus. Fanaza'at khaffaha, dia lepas sepatunya, ini perempuan. Fa'awasaqathu bi khimariha, lalu dia dengan kainnya, dipasang kain. Fanaza'at, lalu dilepas, lahu minal ma, dengan air. Faghufira laha bidzalika, maka dosanya diampuni karena melakukan itu. Jadi penzina begitu pulang saat pagi-pagi melihat kambing kehausan dan hampir mati. Penzina ini nggak pernah sholat, kalau bahasa kita yang nggak pernah melakukan kebaikan. Emang kerjanya itu jajan, jualan malam-malam. Satu ketika dia lewat ketemu dengan anjing yang hampir mati kehausan, dia lepas sepatunya, sepatu kulit. Lalu dia cari air, lalu dia minumkan ke anjing ini. Seger lagi. Akhirnya dia diampuni dosanya dan dia meninggal dimimpikan oleh salah seorang guru, salah seorang ulama setempat, bahwa dia masuk ke dalam surga. Kan enak dong.
Tapi awas, jangan karena ini ntar kita ini lagi ganggu sholat. Udah kita miara anjing aja, cari anjing yuk kita kasih minum. Bukan, ya, bukan itu maksudnya, ya. Artinya perempuan tidak baik, yang dikasih minum juga tidak baik, anjing. Tapi di situ rahmat Allah, dia lakukan dengan penuh ketulusan, maka Allah mengampuni dosa-dosa. Apalagi kita manusia, sesama manusia, sesama manusia. Kayak di dalam hadis pun dijelaskan bahwa pernah sering saya sampaikan mungkin ya, orang yang bangkrut hidup di dunia udah melaksanakan berbagai macam kebaikan, mau menghadap Allah pede dengan berbagai macam amal perbuatannya, sholat, puasa, zakat, lalu ada hal yang masih dia lakukan, diantaranya adalah summa wasyatama hadza, dia mencaci orang, wa qatala hadza, dia pernah membunuh orang, wa akala mala hadza, dia memakan harta orang. Jadi zalim kepada orang lain, memakan harta orang lain, ya, termasuk juga kita mencaci orang, itu bisa menghalangi masuk ke dalam surga. Jadi jangan dianggap remeh. Kita pernah menzolimi orang, apalagi menzolimi orang beberapa meter tanah, main sekat aja, ya kan? Tanah-tanah kita, ya, apa? Main sekat, belum yang lain, ya. Jadi sekali lagi, kezaliman kita kepada orang lain akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Nanti kalian semua akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan, nikmat-nikmat Allah. Selangkah dia mau masuk ke dalam surga, di belakangnya ini jangan enak aja mau masuk surga. Kenapa? Dulu pernah Anda mencaci saya, ambil sholatnya, ambil puasanya, masih ada lagi, habis. Akhirnya apa? Summa ukhidat min khotoyahum, diambil dari kesalahan-kesalahan mereka, summa turiha ilai, dimasukkan ke dalam kita. Jadi kita dosanya banyak dari orang lain masuk ke dalam kita, akhirnya diputuskan ke dalam neraka. Lantaran apa? Suka mencaci orang lain. Jadi kenapa kita tidak boleh mencaci orang? Karena memang itu bukan wilayah kita. Orang mau diciptakan jelek, mau diciptakan hidungnya mancung, mau diciptakan hitam apa, bukan hak kita. Emang kita ada dulu pemilih, ya. Kebetulan aja rahim kita itu, roh kita masuk ke dalam rahimnya orang Jawa, jadi orang Jawa, ya kan? Roh kita masuk ke dalam rahimnya orang Betawi, jadi orang Betawi. Roh kita masuk ke rahimnya ke orang Batak, jadi orang Batak. Emang kita minta? Enggak. Karena itu mencaci itu dilaknat. Makanya lawan daripada rahmat itu apa? Laknat. Laknatullah alaih. Seperti juga jin, setan, itu laknatullah alaih. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Kalau kata orang, setan ini masuk ke dalam neraka karena apa? Karena apa? Takab, sombong. Padahal bukan itu. Yang melahirkan sombong itu apa? Karena di dalam hatinya ada sifat iri, hasud, dengki. Itu penyebabnya. Setan sudah diciptakan sebelum Adam kemana-mana, udah ada di dalam surga. Adam baru diciptakan kemarin, ya, langsung dia disuruh sujud kepada Adam. Ana khairum minhu,
saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari neraka, maaf dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairu minhu, gua lebih baik, gua lebih bagus. Itu yang bersarang, sehingga langsunglah ada sifat takabur, keluar takabur. Awalnya bukan takabur, hati yang nggak senang itu tuh yang tersimpan itu. Dan ini kita semua, saya yakin, busuk hati kita nggak senang kalau melihat orang lain itu sukses. Ada nggak di antara kita? Ada. Ya Allah, anak kita lulusnya sama di fakultas yang sama, sementara dia udah kerja, ya kan? Udah kerja. Tetapi apa? Tapi dia lebih sukses. Kenapa? Karena itu di dalam hatinya langsung terbesit perasaan nggak seneng, kok bukan saya sih yang sukses. Nah, itu namanya sarang-sarang kayak begitu tuh sudah mulai ada. Tetapi belum sampai ke hasud, ya. Baru sifat aja ada, sifat nggak senang ada. Ya. Kenapa ini yang akan timbul rahmat Allah, kita sayang nggak kepada saudara kita, kepada teman kita, itu karena di dalam hatinya tertanam sifat-sifat hasad. Kalau kata ini membusuk hati, ya, nggak seneng. Kalau di kedokteran apa itu? Psikologi, ya kan? Saat kita misalnya berpikir, ya, tidak senang dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, jelas itu adalah sumber daripada penyakit. Oke. Karena itu sekali lagi, ya, kasih sayang Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada manusia itu merupakan bagian daripada rahmat, dan rahmat Allah itu sangat luas, termasuk kita bisa melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, melaksanakan berbagai macam kebaikan, itu adalah bagian daripada rahmat. Jadi jangan kita menganggap bahwa sholat puasanya itu, tapi kehendak Allah, karunia Allah, ridha Allah, itu yang kita harapkan. Jadi jangan karena, maaf kalau bahasa kita ini, bukan karena kerjaannya lah, ya. Ada seorang karyawan rajin, tanpa disuruh melaksanakan pekerjaannya lebih dari biasanya, nggak perhitungan. Nah, ini pimpinan juga saya yakin dia sangat paham, dia nggak mudah saja tuh ngasih tips, ngasih uang lebih. Kenapa? Dia nggak perhitungan. Tapi ada karyawan ketika disuruh, ya, kan udah ada kerjaannya, kan udah dibagi kerjaannya, pakai ngomong begitu. Saat disuruh dia mengungkapkan pekerjaannya, lah saya kan udah ada pekerjaan, ngapain pakai tugas-tugas lagi? Nah, sebagai pimpinan juga punya perhitungan. Wah, ini nih. Sama Allah juga begitu. Saat hari kiamat kita menghadap, saya udah sholat, saya udah puasa. Kata Allah ngapa? Jadi yang diharapkan itu adalah simpati, ya, keridhaan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, ya, beberapa hal yang perlu kita pertegas kembali, bahwa justru kita ini sehari-hari menikmati semua rahmat Allah, tapi justru kadang-kadang kita kurang paham bahwa itu merupakan nikmat terbesar Allah, rahmat Allah, dan kita pede dengan berbagai macam kebaikan kita, tapi justru itu adalah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, jangan terlalu pede, tapi kita laksanakan semua itu karena satu, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kurang 20 menit. Dan satu lagi, bahwa Allah, nikmat Allah nih, rahmat Allah yang ada di surga ini, seberapa besar itu cuma satu.
Innalillah mi'atu rahmat. Allah mempunyai 100 rahmat dan Allah turunkan di bumi cuma satu. Satu itulah dibagi bainal insi wal jinni wal hayawan. Satu nikmat dibagi antara jin, manusia dan binatang. Bagaimanalah yang 99 yang itu di akhirat nanti yang akan kita nikmati, ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, ya, untuk senantiasa memahami bahwa betapa di dalam sehari-hari kita ini banyak hal yang bisa kita gali, yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran pemahaman daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali, ya, sedikit tentang rahmat. Mudah-mudahan ini bisa difahami, atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperdalam melalui pertanyaan atau mungkin juga pendapat-pendapat lain. Sebelum saya tutup, kami persilahkan, barangkali silahkan. Nggak ada. Kalau nggak ada ya kita tutup. Ya. Yang ngambil ustaz. Sikap manusia itu selalu kurang. Pertanyaan saya ini, bagaimana menyikapi Ustaz? Ya. Ya, belum dalam keadaan susah, dalam keadaan ini, semua melakukan hal itu sekali, dan itu sudah punya layak sifat, caranya tak dilihat. Ya. Iya. Jadi di dalam Al-Quran memang itu Allah menjelaskan diantaranya adalah sifat-sifat manusia, karakter manusia. Di antaranya memang banyak. Allah kasih petunjuk dan kasih jalan, maksudnya jalan yang baik, jalan yang tidak baik. Inna hadainahu sabila, kami berikan petunjuk jalan. Tapi imma syakiran, ada yang bersyukur, dia berada jalan yang baik. Wa imma kafura, dan ada juga yang kufur, malah dia tidak bersyukur. Ada lagi ayat, khuliqal insanu halu'a, manusia itu diciptakan itu serba salah. Idza massahu syarru jazua, saat ditimpa kekurangan dia keluh kesah. Ya kan? Wa idza massahul khairu manu'a, tapi saat diberikan karunia oleh Allah berupa rizki, keluasan rizki, manu'a, dia cenderung pelit. Giliran dia susah keluh kesah, giliran sudah diberikan kemudahan oleh Allah, maka dia pelit, tutup pintu. Apalagi orang mau minta, mau ngutang aja susah. Itu memang karakter-karakter itu sudah dijelaskan oleh Allah. Makanya di situ, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 30 kali.
Ar-Rahman. Maaf, berapa itu ya? 30 ya? 30. Iya. Oh, diulang sampai 30. Kan sama kalimatnya. Ini menunjukkan betapa manusia itu sangat sulit untuk bersyukur. Qalilam min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Makanya diulang-ulang bukan tanpa arti. Kita nih kalau nyuruh anak kita berulang-ulang, itu artinya memang anak kita ini agak baget, agak susah. Tapi kalau yang nurut, mak, tolong sekali ya, sapu ya, udah. Sapu, denger gak? Sapu, nyapu. Tapi diulang-ulang tuh. Kita ke anak, ke siapa kan begitu. Jadi orang kalau semakin dia memerintah atau memberi pesan berulang, itu artinya watak orang ini memang butuh itu, butuh memperkuat, mempertegas. Nah ini sampai diulang 30 kali. Kenapa? Karena memang nih watak manusia itu kebanyakan diantara kita kurang bersyukur. Emang kurang apa? Maaf ini. Kita lahir tanpa membawa apa-apa. Kita tinggal di bumi Allah gratis. Bayar Pak Ustaz. Lah itu kan karena keturunan kita aja. Ini kalau yang lainnya belum di badan kita, ginjal, jantung. Kurang apa? Bahasa kitanya asal kita sehat aja nih badan itu luar biasa. Kalau kita bersyukur mah nggak ada istilah apa namanya ya, nggak ada istilah ini. Kalau bersyukur aja. Makanya caranya Nabi memberikan cara bagaimana supaya kita bersyukur. Kalau melihat duniawi kita harus lihat yang paling bawah. Kalau lihat ukhrawi kebaikan kita lihat yang atas. Jangan kita lihat dunia ngelihatnya yang atas. Kita sudah punya rumah. Melihat tetangga kita rumahnya gede lagi, kita mikirin aja, nggak bakal kelar-kelar. Punya 2 rumah, dengar kita rumahnya udah 2 ya, lah kita mikirin lagi, udah gak bakal kelar. Tapi kalau kita melihat ke bawah, insya Allah kita itu tenang, bersyukur. Alhamdulillah, terang nggak apa, saya bisa nggak kehujanan, nggak keanginan, ya. Bisa nempatin rumah. Tetangga kita ya Allah masih ngontrak aja, bayar aja tiap bulan, pindah sana pindah sini. Kita alhamdulillah, itu aja dipikirin. Insya Allah bisa tenang. Kalau melihat kebaikan ibadah, lihat yang paling atas, yang paling tinggi. Ini kan kita kebalikan kadang-kadang. Lah kok sholatnya di rumah, mending di rumah. Ono kagak pernah sholat, tuh. Udah sholat berjamaah, ngapa sih jamaah-jamaah? Yang penting kan sholat. Jadi melihatnya kalau ibadah itu yang paling tinggi. Dia punya tetangga, ibadahnya rajin, sholat berjamaah. Udah kita lihat itu, supaya kita termotivasi. Nah, jadi kalau kita ngelihatnya ke bawah nggak bakalan. Jadi kebaikan lihat yang paling atas, kalau keburukan lihat yang paling bawah. Itu adalah trik ya, salah satu caranya agar kita itu bisa bersyukur tadi. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Kita ini masih pura-pura nggak tahu aja ya, dusta ya. Kita nggak mungkin tahu betapa nikmatnya mata nih kalau kita belum sakit mata. Sakit mata apalagi melek, meremnya aja, waduh, sakit. Kita nggak pernah tahu betapa nikmatnya mulut nih. Kalau belum sakit mulut, belum sariawan, udah sariawan baru tahu dah. Ya Allah lu enak makan itu enak amat ya kan. Begitu sariawan berasa. Ya Allah nih mulut luar biasa. Jadi standarnya kita ya, kalau kita nggak punya apa-apa badan sehat, ini nikmat yang luar biasa. Cuman itu aja ya. Masa kita masih mau nggak bersyukur juga? Malah mau diusir di dalam hadis qudsi ya,
barang siapa yang tidak ridho dengan nikmatku, fatlub tuh lupa ya kan, keluar dari bumiku, cari Tuhan selain aku. Sampai begitu kita diusir lah, mau kemana? Kalau kamu tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, silahkan keluar dari bumiku dan cari Tuhan selain aku. Lah mau di mana? Namun Tuhannya satu, ya kan? Nah, itu ya. Wallahu a'lamu bishawab.